Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, di dalam hidup kita sebagai manusia seringkali kita alpa, seringkali kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering di hari-hari kita yang kita lewati ini membuat kita tenggelam dalam kebanggaan yang semu terhadap diri kita sendiri. Bayangan akan kekayaan, pangkat, kepintaran, ketampanan, derajat dan lain sebagainya membuat kita alpa bahwa semua itu sesungguhnya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berpikir bahwa apa yang kita peroleh, apa yang telah kita dapat, jabatan dan lain sebagainya semata-mata karena jerih payah kita sendiri. Sampai pada suatu saat Allah menguji kita, menguji manusia ini dengan sedikit bencana. Ketika kita menumpang pesawat terbang misalnya, Allah memberikan sedikit badai, sedikit goncangan, sehingga pesawat kita itu oleng, seakan-akan tidak terkontrol. Pada saat itu para penumpang yang namanya manusia baru terperanjat dan terperangah. Serempak mereka mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang azan, ada yang mengucurkan air mata, ada yang berdoa dengan setulus-tulusnya agar diselamatkan dari bencana. Padahal tadinya ketika pesawat itu masih terbang normal, terdengar hahaha di seluruh ruangan pesawat, terdengar pembicaraan-pembicaraan tentang kesuksesan bisnisnya, tentang anak-anaknya yang telah sukses. Tapi begitu dikasih goncangan sedikit oleh Allah, mulai terhenyak dan terperangah bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita manusia ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para penumpang kapal laut misalnya. Ketika kapal laut ini berlayar dengan normal, tenang, kita lupa bahwa sesungguhnya membuat kapal ini bisa berlayar mengapung di atas air itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah memberikan badai, memberikan ombak yang dahsyat, sehingga kapal ini oleng seoleng-olengnya. Air muncrat masuk ke atas palka, bahkan ke kamar-kamar penumpang penuh dengan air laut. Pada saat itu manusia sebagai penumpang terperanjat dan terperangah. Mereka berdoa mengingat Allah agar bencana ombak yang tengah mereka hadapi ini dapat mereka lewati dengan selamat. Saudaraku, di dalam ayat Al-Quran tadi surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, kata Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Saudaraku, ini mengingatkan kita semua termasuk diri kami. Jangan sampai kita terjebak dalam sedikit kenikmatan yang diberikan Allah. Jangan sampai timbul ujub dan kebanggaan yang semu pada diri kita tentang pencapaian duniawi, baik derajat, pangkat, kekayaan, ketampanan, kesuksesan, ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita ini bisa mengoreksi diri terus-menerus, muhasabah, memikirkan diri kita sendiri, apakah kita sudah berjalan di jalur yang memang dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang hanya berdoa ketika diberi bencana. Kita hanya berdoa ketika diberi rasa sakit, ketika diberi kesukaran baru kita berdoa kepada Allah. Padahal Allah menganjurkan agar kita berdoa saat kita lapang, berdoa saat kita nyaman, saat kita mapan, saat kita sehat, mampu, saat kita jauh dari bencana. Atau jangan sampai kita hanya berdoa saat sholat, sementara di ruang sholat itu tidak ada lagi doa yang kita panjatkan. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a mugul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Coba kita pikirkan sholat kita. Mungkin ada beberapa kita yang mengamalkan sebelum kita takbiratul ihram, kita biasa membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz ini tidak lain adalah doa. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari doa syaitan yang terkutuk. Ini doa. Ketika kita membaca doa iftitah, di dalam juga ada doa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi, dan seterusnya. Ketika kita duduk iftiras, Rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kita juga berdoa. Tapi seringkali, maaf saudaraku sekalian, seringkali kami lihat banyak di antara kita yang sholat demikian tergesa-gesa. Padahal sholat itu sedang kita berdoa, sedang mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah doa bisa sempurna kalau belum selesai doanya kita sudah bergerak pindah ke gerakan lainnya? Subhana rabbiyal a'la baru sekali, mungkin belum mantap, akhirnya kita sudah tegak lagi, kita sudah i'tidal, kita sudah bangun, kita sudah duduk dan seterusnya. Oleh sebab itu saudaraku, ad-du'a mugul ibadah ini harus kita pikirkan benar-benar, sehingga solat yang kita laksanakan benar-benar solat yang kita resapi, yang kita nikmati, yang kita hayati makna dari setiap ucapan yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, bayangkan bahwa seluruh alam semesta ini termasuk makhluk-makhluk yang ada, termasuk diri kita sendiri, kecil sekali, hanya noktah kecil di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sehingga akan timbul rasa rendah diri kita di hadapan Allah, akan timbul rasa pengharapan, rasa roja, rasa pengharapan yang besar akan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bayangkan tadi, setiap duduk dalam solat iftiras tadi yang kita baca al-maghfirli warhamni wajburni warzuqni, yang artinya ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, tutupilah keburukanku, angkat derajatku, berilah aku rezeki dan berilah aku kesehatan serta maafkanlah aku. Ini kan permintaan. Mari kita ucapkan doa ini dengan penuh penghayatan dan penuh harapan. Kita harapkan Allah mendengar dan mengijabah doa ini. Oleh sebab itu solat yang tenang, khusyuk, hikmat, tidak terburu-buru, tidak ada yang kita kejar. Karena akhir perjalanan kita itu adalah ketika solat itu. Itulah tertinggi. Itulah tertinggi posisi manusia. Ketika kita sujud merendahkan diri di depan Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh merendahkan diri, itulah posisi kita yang tertinggi. Jangan sampai diantara kita ada yang menganggap sholatnya hanya sekedar melepaskan kewajiban, sehingga datang itu cukup dengan pakaian training habis olahraga,
atau cukup pakaian yang baru tidur tadi malam tanpa berganti baju datang ke masjid, karena tidak menganggap solat ini sebagai posisi yang paling penting dalam seluruh proses hidup dan kehidupan kita. Dia menganggap solat ini hanya sebagai sampiran saja, sebagai selingan. Lantas bagaimana doa-doa yang kita panjatkan dalam solat bisa diijabah oleh Allah kalau kita sendiri menganggap solat ini hanya sebagai tambahan saja, bukan sebagai kewajiban utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku sekalian, banyak juga di antara kita yang diberi rezeki oleh Allah, seorang para pengusaha misalnya diberi proyek demikian banyak, siang malam dia berhitung, dia di atas mejanya, di ruang kerjanya, bagaimana posisi keuntungan, bagaimana dan lain sebagainya, sehingga proyek ini benar menguntungkan. Tidak ada satu pun selipan dalam pikirannya bahwa sesungguhnya rezeki yang tengah dia dapat ini, yang tengah dia proses ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, yang artinya begini, apabila telah ditunaikan solat, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini jelas sekali bagi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang akan melakukan perjalanan bisnis, entah nanti ada rapat jam 10 atau jam 8 malam, atau ada bisnis di kota lain, mau berangkat bisnis, jangan lupa sholat dulu. Sholat dulu. Apabila telah dinaikkan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Sholat dulu, berangkatlah dari sholat. Kalau rapatnya jam 10, jangan lupa sholat duha. Kalau rapatnya nanti jam 8 malam, jangan lupa selesaikan dulu maghrib dan isya. Kemudian bertebaranlah, pergilah, rapatlah, berhitung-hitunglah, interaksilah dengan sesama manusia untuk meraih ridha Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jangan lupa zikrullah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tidak murni, tidak melulu isi otak ini, isi hati ini hanya bisnis melulu, hanya harta dunia melulu, tapi zikrullah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, kata Allah. Berarti kalau kita balik ayat ini, bagi orang yang tidak pernah mengingat Allah dalam mencari karunia Allah, dia termasuk orang yang merugi. Meskipun mungkin Allah memberi rezeki, bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah awal daripada bencana yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, agar semuanya berkah, saudaraku, berangkatlah dari sholat, berusahalah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian untuk mengisi waktu-waktu kita yang terbuang, Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makna dari ayat ini adalah kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Maksudnya dalam kita berjalan, bekerja di kantor, di atas kereta, di atas pesawat, di atas kendaraan, mari kita biasakan lidah kita bergerak menyebut nama Allah, hati kita mengikuti, membayangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu harus didengar oleh orang lain,
Mari kita hanya didengar oleh bisikan hati kita sendiri. Kita berzikir menyebut nama Allah. Basahkan lidah dengan zikir, dan itu adalah bagian dari doa yang terus menerus yang kita panjatkan sepanjang nafas kita masih kita miliki. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, sejak saat ini mari kita berjanji kepada diri kita sendiri, termasuk diri kami sendiri ini, untuk selalu membiasakan pikiran dan hati kita, lidah kita bergerak selalu menyebut nama Allah dalam seluruh kegiatan kita, kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang untuk menyebut nama Allah, seperti di dalam toilet dan lain sebagainya. Tapi ketika di kendaraan, lagi main tenis, lagi berjalan, mungkin lagi makan sate dan lain sebagainya, sebut nama Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi lebih nikmat, lebih berkah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.